Diketahui kubus ABCD FGH mempunyai sisi 8. Dan titik P pada AB sehingga AP sama dengan 2. Tuh, AP pada AB, titik P pada AB kan? Sehingga AP sama dengan 2. Oke. Titik Q pada FG sehingga QG sama dengan 2. QG sama dengan 2, ya kan? Tuh. Ya. QG sama dengan 2. Berarti kalau FG-nya ini 8, QG-nya 2, dan berarti FQ-nya 6 kan? Tuh. Ini FQ 6 nih. Oke. Kemudian titik R tengah-tengah DH. R tengah-tengah DH ini yang kisi-kisi dari guru kamu ya. Tuh. R tengah-tengah DH. Ya nggak? Kemudian apa lagi? Jarak R ke PQ. Jarak R ke PQ. PQ ini kan? Ini jarak R ke PQ. Ya. Nah, jadi jarak R ke PQ, kalian bisa lihat nih. Kan segitiganya ini kan, jarak R ke PQ berarti jaraknya adalah si RO. Oke. Setelah itu jarak R ke PQ. R ke PQ kan. Ini R, ini PQ. Jadi jaraknya RO. Paham ya? Siapa paham nggak? Nah, terus untuk mencari RO, kita harus cari dulu unsur yang lainnya ya. Oke, paham ya? Kita cari dulu nih panjang PQ. Ya nggak? Panjang PQ segitiga apa? Segitiga PQS. Nah, itu panjang PQ. Paham ya? Nah, berarti segitiga PQS, segitiga PQS ini berarti untuk mencari PQ-nya ini, PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat tambah QS kuadrat. Ya. Nah, PS-nya ini apa? PS-nya ini kan 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah QS. Ditambah 8 kuadrat. Nah, PS 6 akar 2 dari mana, Pak? Nih, kamu lihat. Kan tadi kan si AB itu 8. Terus AP-nya 2. Ya nggak? AP-nya 2. Maka PQ-nya 6. PS-nya juga 6. 6 sama 6 kan? 6 sama 6. Maka PS-nya ini kan sisi miringnya kan? 6 sama 6 berarti PS-nya ini 6 akar 2. Paham ya? Terus QS-nya ini kan rusuk kan? Tuh, QS-nya ini rusuk. Rusuknya juga berapa? 8 juga kan? Ya kan? Maka segitiga PSQ, PS-nya 6 akar 2, QS-nya 8. Mencari PQ-nya berarti PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat tambah QS kuadrat. PS kuadrat tambah QS kuadrat. Nah, PS-nya berapa? 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat. QS-nya berapa? 8. 8 kuadrat. 6 akar 2 oleh 6 akar 2 berarti 72. Ditambah 8 kuadrat, 64. Paham ya? Nah, itu 72 tambah 64 berapa? 136. Ini baru mencari PQ-nya tuh. PQ sama dengan akar dari 136 yaitu 2 akar 34. Paham ya? Oke. Nah, terus apa lagi, Pak? Udah mencari si PQ, ya. Oke. Terus kita cari ini dulu nih. RO nanti untuk mencari RO itu berarti RQ kuadrat dikurang QO kuadrat. Jadi PR sama QR sama. Ya, PR sama QR sama ya. Tuh. Nah, kita lihat untuk mencari selanjutnya yaitu kita mencari PD dulu nih, PD. PD kan.
segitiga APD. Segitiga APD berarti AP-nya 2, AD-nya 8. Harusnya 8 kan ya. Ini 2, ini 8. Maka mencari PD, PD kuadrat sama dengan AP kuadrat tambah AD kuadrat. 2 kuadrat tambah 8 kuadrat. 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64. 4 tambah 64, 68. Berarti PD-nya ini akar 68. Paham ya? PD akar 68. Nah, setelah mencari PD, ya, kalian bisa mencari PR. Ya nggak? Kamu nggak nih, Cika, siapa? Nisa. PD sudah dapat, ya. Berarti kalian lihat segitiga PDR. PDR. Ya. Segitiga PDR berarti PD akar 68, DR-nya 4. Ya nggak tuh? Segitiga PDR ya, lihat tuh. PDR, PDR. Berarti ya. Nah, berarti di sini PR kuadrat sama dengan DR kuadrat tambah PD kuadrat. DR kuadrat berarti 4 kuadrat. PD kuadrat akar 68 kuadrat. 4 kuadrat 16. Akar 68 kuadrat 68. PR kuadrat sama dengan 16 tambah 68, 84. Maka si PR-nya ini adalah akar 84, yaitu 2 akar 21. PR akar 84 ya. 4 kali 21, 2 akar 21. Paham ya? Oke, paham? Nah, terus segitiga yang tadi saya bilang PR ini sama dengan QR ya. PR sama dengan QR. Segitiganya sama sisi ya. Tuh. Maka kalau kita buat gambarnya, ini PR sama dengan QR gitu kan. PR sama dengan QR, berarti PR-nya 2 akar 21, QR-nya 2 akar 21. Tuh. Kemudian PQ-nya tadi 2 akar 34 kan. PQ 2 akar 34. Berarti ketika dia membagi 2 sama panjang, di sini akar 34, akar 34. Ya nggak? Paham ya? Maka RO kuadrat, ini RO kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurang QO kuadrat. RO ya, RO ini QR kuadrat dikurang QO kuadrat. Ya, berarti 2 akar 21 kuadrat kurang akar 34 kuadrat. 2 akar 21, 84. Akar 34 kuadrat 34. 84 kurang 34, 50. RO akar 50 berarti 5 akar 2. Kan akar 25 kali 2. 5 akar 2. Paham ya? Berarti kan nih? Nisa, Syafa, Cika. Berarti kan dong? Ngerti, Pak. Oh, AB sama dengan 2BC sama dengan 2AE sama dengan 8. Ya. Jadinya di sini AB-nya sama dengan 8. Gitu. Ya enggak? Berarti AB-nya sama dengan 8. Ditanya apa? Berarti kalau AB-nya 8, 2AE sama dengan 8, AE-nya ini 8 dibagi 2, 4. 2BC sama dengan 8, maka BC-nya 8 dibagi 2, 4 juga. Paham ya? Nah, kalau dibuat angkanya di sini AB-nya 8, BC-nya 4, kemudian AE-nya itu 4. Ditanya apanya AH? AH ini kan segitiganya kan tuh. Segitiga ADH. Segitiga ADH ini berarti
Siku-siku kan, 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini untuk mencari si AH-nya. Jadi ya, AH kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DH kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu 16 tambah 16, 32. AH kuadrat sama dengan 32. AH-nya berarti 16 kali 2, yaitu 4 akar 2. Paham ya? Ngerti nggak? Naila, siapa? Ngerti nggak? 2, 8. AS sama dengan 8 bagi 2, 4 kan? Yang BC juga sama gitu. Sama 2 BC sama dengan 8, BC 8 bagi 2, 4 kan? Oke. Makasih, Pak. Oke. Nah, nanti kan AH-nya itu pakai segitiga siku-siku kan? AH kuadrat, AD kuadrat, tambah DH kuadrat. 16 tambah 16, 32. 4 akar 2. Oke. Nomor 3. Kita lihat ya nomor 3 ya gimana tuh ya. Nomor 3. Ya. Diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuknya 5 akar 2. Titik P tengah-tengah AB. Titik I tengah-tengah BC. Jarak antara H dengan garis PQ. Nih. H dengan garis PQ ya, itu adalah HR gitu ya. H dengan garis PQ ya, H dengan garis PQ ini jaraknya adalah HR. Paham ya? Tuh. Nah, nanti mencari HR ini, HR ini kan segitiga sekunya apa? HR ini adalah HDR kan? Jadi HR kuadrat sama dengan HD kuadrat tambah DR kuadrat. Nanti gitu kan ya. Tuh. HR kuadrat tambah DR kuadrat kan. Nah, dari sini kita bisa cari apanya dulu nih? Unsur-unsur yang lainnya dulu ya. Oke. Yaitu nih. Kita cari dulu dari segitiga ADP ya. ADP. Kita cari panjang ADP. Pertama dari segitiga ini dulu. ADP yang belakangan ya. Segitiga PQR dulu tadi tuh. Segitiga PQR ya. Segitiga PQR. Berarti segitiganya itu adalah segitiga PBQ kan. So, ya enggak segitiga. Ini adalah PBQ. PB-nya tadi kan si AB itu 5 akar 2. AB 5 akar 2, maka AP-nya itu apa? 5 akar 2 dibagi 2. Berarti 5 per 2 akar 2. Iya enggak? BQ juga sama BQ. 5 per 2 akar 2. Paham ya? Nah, maka kalian cari PQ-nya dulu. Berarti PQ ini adalah PB kuadrat ditambah BQ kuadrat. PB-nya itu 5 per 2 akar 2 kuadrat. BQ-nya itu 5 per 2 akar 2 kuadrat. Nah, 5 per 2 akar 2 dikali 5 per 2 akar 2. 5 per 2 akar 2 dikali 5 per 2 akar 2. 5 kali 5, 25 per 4. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Ini 25 per 2 yang coret. Ini 4 bagi 2, 2. 25 per 2. 25 per 2 ditambah 25 per 2. Yaitu 25 tambah 25, 50. 50 per 2. Nah, 50 bagi 2, 25. PQ kuadrat sama dengan 25. PQ-nya akar 25, 5. Ya enggak?
Paham ya? Nah, dan arti ya, PQ-nya sama dengan 5, maka sini ya. Hmm, karena ini di tengah-tengah, ya enggak? PR sama dengan QR kan? PR-nya berarti setengah dari PQ. PR-nya ini setengah dari PQ. Setengah kali 5, yaitu 5/2 PR-nya. Paham ya? PR sama dengan setengah dari PQ, PR sama dengan 5/2. Paham ya? Oke. Nah, terus apa lagi, Pak? Kemudian segitiga, perhatikan segitiga APD. Ya. Segitiga APD ini, kamu lihat ya, segitiga APD, AP-nya 5/2 akar 2, AD-nya itu rusuk, rusuknya 5 akar 2, maka PD-nya ini kan segitiga kan? PD kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah 5/2 akar 2 kuadrat. Ya, 5 akar 2 kali 5 akar 2 itu 50, kan 25 kali 2, 50 kan. 5/2 akar 2 dikali 5/2 akar 2, yang ini sama ya, 25/2. Nah, kemudian kamu kalian ke bawah nih, 50 kali 2, 100. Ditambah 25, 125. Berarti ya, ke bawah dikali, ke atas ditambah. Oke, 50 kali 2, 100. Ditambah 25, 125. Maka PD kuadrat sama dengan 125/2. Nah, berarti PD-nya ini akar dari 125/2. Ya, tuh, paham ya? PD ini akar dari 125/2. Nah, setelah dapat PD, cari apa lagi tuh? Setelah dapat PD, kamu cari apa tuh? Cari DR. Ya nggak? Ya. Sekarang kamu cari DR dulu nih. Berarti kan mencari DR pakai segitiga apa? Ya. Mencari DR pakai segitiga DRP. DRP ya. DRP. Itu mencari si DR. Nah, maka DP-nya kan tadi 5/2 R2 PD ya. Kemudian PR-nya tadi 5/2. Maka mencari DR, DR kuadrat sama dengan, ya nggak? DR kuadrat sama dengan apa nih? DR kuadrat sama dengan PD kuadrat dikurang PR kuadrat. Ya tuh, paham ya? DR kuadrat sama dengan PD kuadrat dikurang PR kuadrat. PR-nya 5/2 kuadrat. Ya. PD-nya, ini kan PD kan? Akar 125/2 dikuadratkan. Ya, kita tulis saja akar 125/2 ya. Karena nanti kan ujung-ujungnya dikuadratkan ya. Akar 125/2. Nah, ini dikuadratkan. Jadi hasilnya 125/2. Kemudian PR kuadrat 5/2 dikuadratkan 25/4. Ya. Ini kita samakan penyebutnya, berarti 125/2 ini 250/4 dikurang 25/4 kan. Disamakan penyebutnya. Yaitu 250 kurang 25, 225. 225/4
Kalau diakarin jadi akar 2 15, akar 4-nya 2. Berarti 15 per 2. Paham ya? Itu si DR. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya bilang HR ini pakai segitiga HDR untuk mencari HR. Ya nggak? HR ini pakai segitiga HDR untuk mencari HR-nya. Ya. Tadi kan HD-nya itu rusuk. Rusuknya 5 akar 2. Kemudian DR-nya 15 per 2 tadi kan. Nih. Oke, paham ya? Maka HR kuadrat sama dengan pakai Pitagoras tuh. Ya. 5 akar 2 kuadrat ditambah 15 per 2 akar 15 per 2 pangkat 2. 5 akar 2 kali 5 akar 2 itu 50. 15 per 2 kuadrat, 15 kali 15, 225. 2 kuadrat itu 4. Berarti 50 plus 225 per 4. Ya. Nah, 50 kali 4, 200 tambah 225, 425. 425 per 4. Ya. Nah, akar 425 per 4. Akar 425 kan 25 kali 17 kan? Per 4. Nah, akar 4-nya kan 2. Akar 25-nya 5. Maka HR-nya 5 per 2 akar 17. Paham ya? Tuh. Oke. Coba dipahami dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan ditanyakan ya. Ya, jawab ya. 5 biru, 6 merah, dan 4 putih. Diambil 5 bola tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian ya. Ini peluang banyak bola merah yang terambil. 2 kali banyaknya putih gimana bikinnya tuh? Yuk. Kayak gimana? Pasti gimana nanti? Bola merah, bola merah terambil 2 kali banyaknya putih. Jadi gimana? Hmm, kan bola merah diambil 5 tanggal pengembalian. Terus ini pakai kejadian-kejadian itu nggak sih, Pak? Hmm, 5 Bentar, bola. Berarti NS berapa ruang sampelnya? NS 5C berapa? 15. 5C 15 kan? Iya. Totalnya 15. Jadi 15 ya 5 kan? NA-nya apa? Bola merah yang terambil. 2 kali banyak bola merah yang terambil. 2 kali banyak putih. Berarti gimana? 2M terus 1P. Ya nggak? Ya, Habis itu merah dua. 2B. Ya nggak? Gini Iya, maksudnya. Kan merah 2 kalinya putih kan gitu kan? iya. Kalau 4M boleh nggak? 4M 2P boleh nggak? Nggak boleh karena udah Kenapa? lebih dari 5. Bagus. Karena udah lebih dari 5-an ya. Oke, jadi berapa tuh ini? Berarti kejadian satu doang ya, Pak? Iya, satu doang. Nah, karena kan syaratnya sudah terpenuhi ya ini ya. 2M dan 1P. 4C2. Ini NA per NS Oh iya, berarti 4C2. Merahnya 4C2. 6 kan? Oh iya, 6C2 merahnya 2.
empat 4 c satu kali 5C2 5C2 per per 15C5. 15C5. Ya, ini semuanya ya. Nah, 6C2 berapa? Berarti MCD itu berapa? Nah? 6 faktorial per 6 faktorial per 12. 4 faktorial Ya, kali 2 aja 1 4, 5 faktorial per 2 faktorial, kali 3 faktorial faktorial per berapa? per 15 faktorial 6 faktorial per dibagi faktorial kali 5 faktorial. 10 faktorial kan? Ya, Sama dengan berapa? 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 1 kali 4 faktorial ya, 4 4, 5 5, 4, 4 3 faktorial per 2 kali 1 3 faktorial per 15, 15 kali 14, 15 13, sampai 15, 10 faktorial 10, per dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 1, 10. ya Nah, coret. mesti hati-hati ya. Coret, 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 ya kan? Ya, Ini empatnya coret sama ini kan? iya, Bisa juga terus. Ini 15, 5, 3 coret kan? iya, Terus 2 12 11 bagi 4, 3, ya. juga Terus 14 bagi 2 2, 7, 7 ya. Nah, jadi adanya apa ya di sini sekarang? jadinya 65, 4, 5 gitu kan? 7, 13, nih, 7, 13, 3, 11, ya. Jadi berapa aja kan? Atasnya itu 600 dibagi 273 6, 5, 4, 5 bagi 7, 13, 3, 11 ya. Oh, ini masih bisa disamakan ya ternyata ya. Ada yang bisa dicoret kan. oh iya iya Berarti ini 5-nya coret. 3 sama 6, 6 6 bagi 3, 2. 200 kan 5 kali 4, 20. 200 per 1001. 1001. Oke. Oke. Sip. Oke. Ada pertanyaan dulu kan? Silahkan ditanyakan ya. Nah, ini kan NA-nya itu kan katanya bola merah yang terambil 2 kali banyaknya putih kan? 2M. Jadi merahnya ini ketika merahnya 2 berarti putihnya berapa? Satu kan? Iya. Ya kan? Berarti kan 2 kalinya putih kan berarti kan? 2M terus 1P. Berarti banyaknya merah, 2 kalinya banyak putih kan? Putih kan? Yang Nah, terus habis itu kan diambilnya 5 bola nih. Ya nggak? Diambilnya 5 bola berarti 2M, 1P, sisa berapa lagi? 2 tambah 1 kan 3, udah 3 kan? 3 tambah 2 berarti 5 kan? oh iya iya ngerti Paham Pak. ya? Ya, berarti Iya ngerti Pak. Makasih Pak. oke. Ini dulu gimana nih? Bisa Cika, Naila, Rangga, Asti, siapa gimana nih? Yang berisi 8 kelereng merah dan 5 kelereng hijau. Jika dalam setiap pengambilan, oh mengambil gini, mengambil kelereng sebenarnya masing-masing satu buah. Ya berarti ruang sampelnya berapa nih NS-nya? 8 tambah 5, 13 kan ya? Ya nggak?
Jika dalam setiap pengalian tanpa dikembalikan, peluang kejadian anak pertama mengambil satu kelereng merah dan anak kedua juga mengambil satu kelereng hijau, jadi diambil tanpa dikembalikan. Oke, berarti PA dan B sama dengan ya PA dikali PB setelah kejadian A berlangsung. Ya nggak? Tuh. Berarti yang diambil pertama itu adalah siapa? Si merah duluan. Merah. Pengambil kedua siapa? Hijau. Hijau setelah pengambilan si merah kan. Nah, berarti di sini ada berapa merah? 8 merah dan 5 hijau. Diambilnya satu persatu kan? Diambil satu persatu tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian ya. Jadi yang merah dulu berapa jadinya? 8/13. Ini nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai kombinasi juga nggak masalah ya. Kenapa? Karena pengambilannya itu satu persatu. Ya nggak tuh? Berarti 8/13 dikali hijaunya ada berapa? Hmm? 5, 5 kan? Berarti 5 per 13. dua Oh, belas 12. Ya Oh kan? ya kan udah diambil. Kan di sini keterangannya tanpa pengembalian. Ya nggak? Tuh. Pak kalau mau pakai kombinasi gimana? Bisa juga. Ya, kalau mau kombinasi berarti ini 8C1 dibagi 13C1 dikali berarti 5C1 per 12C1. Sama aja kan ini kan sebenarnya. Kenapa 12? Karena tadi bola merah sudah diambil satu di pengambilan pertama. Nah, sama dengan berapa nih? 8 kali 5 per 13 kali 12. Berat-berat aja ya. 8 bagi 4, 2. Ya, 13 bagi 4, 3. 2, 5, 10 per 39. Kami yang lainnya. Tuh, ngerti nggak? Ya. Nah, akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf, kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata namanya, maka banyak password yang dibuat adalah, ya kan? Nah, yang pertama, itu kan arkan. Arkan ini berarti kan pakai cara permutasi ya, contohnya gitu kan. Arkan ini banyak hurufnya ada 5, tuh 2, 3, 4, 5, berarti N-nya ada 5. Nah, banyak huruf yang sama itu ada huruf A kan ada 2, 2 huruf. Ya, maka rumusnya itu adalah ya ini ya, NP, M1, M2, M3 gitu kan ya, yang pernah saya ajarin ya. Berarti N faktorial bagi M1 faktorial, M2 faktorial, dan seterusnya. Ya, di mana M-nya ini adalah huruf-huruf yang sama, jumlah huruf yang sama. Berarti kalau 5P2, ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Duanya coret, 5 kali 4 kali 3, 60. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Sedangkan kalau misalnya yang terdiri dari dua angka berbeda. Nah, dua angka berbeda bisa pakai kotak juga bisa. Dua angka berbeda. Kotak pertama 10, kotak yang kedua berarti setelah diambil 1, 9 berarti kan. Atau misalnya bisa juga 10P2. 10 faktorial bagi 10 kurang 2 yaitu 8 faktorial. Sama dengan 90 cara. Maka ketika digabungkan, huruf arkan dan juga password yang terdiri dari angka-angka tersebut 60 kali 90, yaitu 5.400 cara. Paham sampai sini ya? Nah, coba
Jawab Amanda. Amanda. Ini ada berapa huruf totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Huruf A-nya ada berapa? Ada 3. Udah ya. Cuma hanya ada yang sama. Yang 3. Nah, berarti cara menyusunnya gimana, Pak? Berarti 6P3. Jadi, 6 faktorial per 3 faktorial. Oh maaf, itu Ya. Ananda Pak. Ananda. Hah? Jadi Oh, N-nya Ananda. Oh iya, Ananda ya. Ananda. Ananda. A-nya ada 3 ya. Huruf N-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 6P3,2. 6 faktorial per 3 faktorial. Terus 2 faktorial kan. 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. 2 kali 1. Ini berapa tuh? 4 bagi 2, 2 kan. 2 kali 6 kali 5, 60 kan. Paham ya? Terus, serta angka yang digunakan berbeda. Semuanya tadi kan. Ya nggak? 2 angka berarti angka ini ada berapa sampai berapa? Sama atau kayak tadi kan? 0, 1 sampai 9 kan? Sampai 9. Berarti 2 angka berbeda bikin kotaknya aja ya. Ya, tuh, bikin kotak. 2 angka berbeda. Jadi angka pertama itu misalnya berapa kemungkinan yang dari 0 sampai 9 tuh. Ini ada 10 kemungkinan kan? Misalnya diambil angka 9, berarti sisa berapa? 0, 1 sampai 8 berarti 9 angka. Ya nggak? Ya, ini 10 kali 9 sama dengan 90. Totalnya itu berapa? 60 kali 90, yaitu 5.400 cara. Kamu kan nih kira-kira nih? Pak. Oke. Ada Naila bisa jika gimana nih? Gampang. Kartu Jack itu yang J kan? Cek. Dari seperangkat kartu remi diambil 2 buah kartu secara acak. Oh, berarti gini. Kalau diambilnya 2 buah kartu, maka ruang sampelnya berapa? 52C2. Iya nih. Ya. Nah, kartu Jack ada berapa di sini? Ada 4 kan? Maka peluang A-nya atau banyaknya sampelnya ini adalah 4C2. Ya nggak? Paham ya? Maka peluangnya berapa? Na per Ns kan? 4C2 per 52C2. Ya nggak? 4C2 berapa? Oh, 52 dari mana, Non? Nih, Non. Nih. Jadi kalau kartu bridge atau kartu remi, ruang sampelnya 52, Non. Ini kan ada dari sini ke sini kan 10 kartu kan? Ditambah Jack, Queen, Queen, King. Berarti di sini ada 13. Jadi kartu bergambar skop ada 13. Wajik pun juga sama 13. Keriting 13. Hati juga 13 kan? 13 kali 4, 52. Nanti ya, Non. Naila. Naila Tiandra, nanti ya, Non. Oke. Jadi 13 kali 4, 52. Ngerti, Naila? Berarti Pak. Oke, mantap. Nah,
Karena diambilnya 2 berarti 52C2 ruang sampelnya. Terus kartu jacknya di sini ada 4 kartu. Tanya mengambil 2 kartu dari 4 kartu berarti 4C2 kan. 4C2 ini berarti 4 faktorial per 2 faktorial. 4 kurang 2, 2 faktorial. Terus ini 52 faktorial per 2 faktorial. 52 kurang 2, 50 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial kan 2 kali 1 kali 2 faktorial kan. Per 52 itu 52 kali 51 kali 50 kan. Per ini 50 faktorial ya. 2 kali 1 kali 50 faktorial. Oke. Coret-coret. Ini 2 dicoret ya. 4 bagi 2, 2. 50 coret. Terus 52 bagi 2, 26. Berarti atasnya 2 kali 3 ya, per 26 kali 51. Ya tuh. Berapa tuh? 13 kali 7, 51 kan ya. Berarti ini 3 bagi 3, 1. 51 bagi 3, 17. 2 bagi 2, 1. 26 bagi 2, 13. Maka peluangnya berapa? 13 kali 17 berapa? Hmm? Berapa non? 9, Hah? 91. Eh, 13 13, kali 17, maaf. 2, 200, 21. Ya kan? Paham ya? Oke, ngerti ya? Kalau toples 10 permen. Oh, sedikitnya terambil 3 kue kering. Oh ya, ada berarti ini. Pakai apa? Ini belum mana ini. Nih, berarti ini kan ada 10 permen kan? Ada 10 permen dan 6 kue kering. Diambil 5. Diambil 5 ya. Berarti kalau diambil 5 ini, ruang sampelnya itu adalah 16C5. Ya nggak? Nah, terus habis itu sedikitnya 3 kakak. Sedikitnya 3 kue kering kan? Sedikitnya 3 kue kering. Nah, berarti kejadiannya gimana? Berarti 3 AK dan sama apa? 2 permen. Terus 4 kakak dan 1 permen. Terus 5 AK, 5 kue kering dan 6 permen gitu kan ya. 3 AK berarti 6C2 dikali 10C2. 4 kakak 6C4 dikali 10C1. 5 kakak langsung aja 5C5. Tuh, paham ya? Nah, kita cari 16C5 dulu. Berarti 16 faktorial. Oh, sorry. Ini banyak cara ya. Oh, banyak cara berarti bukan peluang ya. Ya udah berarti pakai yang ini aja. Ini kan. 6C2 kali 10C2. Berapa? Berapa nih? 6C2, 10C2 berapa? Hmm? Yang 5. Oh, sorry, sorry, non. Bukan 5C5, non. Tapi 6C5.
Bagus. Kan kue keringnya ada 6 kan? Oke, bagus. Nah, ini 6C2, sorry ya. Kan 3 angka berarti 6C2. 6C3, sorry. Ini kan 3 tambah 2, 5. 4 sama 1, 5. Ini 5 sama 0, tadi 5 juga kan ya. Berarti 6C3, 6 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial, 10 faktorial, 2 faktorial, 8 faktorial kan. 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial, 3, 2, 1. Ini 10, 9, 8 per 2 kali 1 kali 8. Ya, Ini saya mau nanya, mau tanya apa, Non? yang 8 faktorial itu dari mana? Oh, ini, Non. 10 kurang 2, Non. Terus yang 3 faktorial berarti 6 kurang 3. Faktorial ini, Non. NCR sama dengan N faktorial bagi R faktorial, N kurang R faktorial, Non. Jadi rumusnya, Non. Oke, ketiga, Non. Oke, Pak. Nah, ini bisa kamu coret dulu ini. Coret-coret, coret-coret gitu kan. 10 bagi 2, 5. Ya nggak? 5 kali 4, 20. 20 kali 5 kali 9, 45. 20 kali 45, 900. Ya, nggak? 6C4 berarti 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Dari 10. 65, 4 faktorial per faktorial 2 kali 1. Kali 10-an. Tuh. Kalau yang 543 sama 198 dari mana? Oh, ini non. Non ini non. Ya. Kan faktorial itu perkalian berulang non. Ya nggak? Jadi kalau misalnya 10 faktorial sama 8 faktorial, misalnya gini, 10 faktorial bagi 8 faktorial non. Berarti kan 10 kali 9 kali 8, 7, 6, sampai 1 kan? Pokoknya sampai 1 dia nih. Per 8 faktorial itu kan apa? 8 kali 7 kali 6 sampai angka 1. Jadi faktorial itu adalah perkalian menurun yang berulang, non. Ya kan, non? Nah, 8, 7, 6 sampai 1 ini bisa kita singkat dengan 8 faktorial. Maka nggak perlu menuliskan sampai angka 1. 8, 7, 6 sampai 1, 8 faktorial juga. Kamu kan, nah. Jadi ini bisa kita coret, nah. Oke. Jadi cuma diambil beberapa doang. Apa, non? Jadi angkanya cuma diambil sampai 8 doang. Iya. Pak, kan di sini ada duanya. Nah, kalau 2 faktorial, ya, kamu pecahkan aja jadi 2 kali 1. Gitu. Di 2 kali 1, non. Ya. Jadi kamu kan 10 bagi 8. Ada 10 bagi 2 sama 8 nih. Yang terbesar aja berarti kan 8 kan. Nah, diambil apa nanti ya akan dicoret itu juga apa nah. Paham kan, Nay? Kalau yang 3 faktorial itu, 3, 2, satunya cuma akhir-akhirnya doang ya, Pak? Iya benar. Kan 6. 6 faktorial itu berarti 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini kan karena udah angkanya sama kan. 3 sama 3, kamu boleh milih salah satu, tiganya yang mana gitu. Ya, gitu. Nah, berarti kan 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Misalnya 3 yang ini Pak, kita pecahkan. Boleh juga 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3, 2, 1. 3 faktorial ini tetap. 3, nah. Ya, Jadi, Pak, 3 coret. 6-nya, 3 kali 2, 6. 6 bagi 6 coret. Jadi atasnya ini tinggal berapa tuh? 5 kali 4 kali 5 kali 9. 5 kali 4, 20. 20 kali 5, 100. 100 kali 9, 900. Oh ya, nah.
Begitupun juga yang 6 faktorial, 4 faktorial, sama 2 faktorial juga sama dong. Tuh. Berarti yang dipecahkan kan di sini adalah 4, 6 faktorialnya sampai 4 ya. 6, 5, 4 faktorial, bawahnya 4 faktorial. Oke, paham ya? Terus ininya 2 kali 1. Oke. Jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 2 kali 1. 6 kali 5, 30 ya. 30 bagi 2 kali 10. Berapa tuh? 150. Paham ya? Nah, terus 6C5. 6C5 ini berarti sama dengan 6. Ya, itu sifat faktorial ya. Sifat kombinasi nih. Nah, ini deh. Nah, ini nih, sifat kombinasi kan. 8C1, 8. 8C7, 8. 8C8 itu 1. Jadi kalau bedanya itu hanya 1, seperti yang tadi kan, 6C5 bedanya 1 kan, itu langsung aja N-nya tulis, atau angkanya tersebut tulis. Ya, tuh. Paham ya? Jadi 6C5 ini bisa kalian tulis dengan 6C5 itu 6 ya. 900 tambah 150, 1050. Ditambah 6 berarti 1056 cara. Paham? Tuh. Kamu nih kira-kira yang lain. Ada pertanyaan nggak? Silahkan ditanyakan ya. Ya. 4.000 berarti kan apa? Ribuan, bilangan ribuan ya. Ribuan berarti kotaknya ada 4 kan. Tuh, 2, 3, 4. Ya. Tuh. Kurang dari 4.000 berarti angka depannya berapanya tuh? Di sini. Angka depannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya udah 3. Terus misalnya dipilih angka 2 di sini. Berarti angka tengahnya berapa aja? 0, 1, 3, 4, 5, 6. Ada berapa tuh? 6. Ya nggak? Dari angka ini kita pilih angka 6 misalnya. Pokoknya dipilihnya random ya, nggak berapapun ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 4, 5, 5. Dua coret 0, 1, 3, 4. 4 kan? Ya, banyak caranya. Jadi ini berapa tuh? 3 kali 6 kali 5 kali 4 berapa? 20. Kalau 18, 360 cara. Paham ya? Tuh. Hmm? 2 kali 12, 24. Ampun. Ya. Terus 6 diantaranya rusak. Berarti rusak atau R. 6 terus tidak rusak. Atau TR 24 kurang 6, 18. Ya tuh. Paham ya?
Nah, ini kan tadi ruang sampelnya ada 24 kan. Nah, kejadian pertama berarti gimana tuh? TR tidak rusak, rusak kan? Ini kemungkinan pertamanya ya. Kemungkinan keduanya berarti apa? Hmm, Tidak rusak, rusak, rusak. Ya enggak? Jadi ini maksudnya pembeli ketiga mendapatkan lampu yang rusak. Ini pembeli tiga nih. Pembeli ketiga, pembeli ketiga. Ini kan pembeli pertama maksudnya gitu ya. Pembeli pertama, pembeli kedua, pembeli ketiga. Terus kemungkinan berikutnya berapa, Pak? Gimana bikinnya rusak, tidak rusak, sama rusak kan? Tuh, paham ya? Ketiga nih. Berarti berapa tuh? Ini kan pembeli ketiga rusak tadi kan? Nah, jadi TR-nya berapa? TR yang pertama jadi 1 per berapa tuh? Yang tidak rusak kan berapa? 18 kan? Yang rusak itu 6. Berarti tidak rusak yang pertama bikinnya gimana? Hmm? 18 per 24, 17 per 24 kali 17 per 23 dikali 6 per 22. Ya nggak? Jadi kan berkurang satu terus tuh. 24, 23, 22. Kan pertama 24 kan pengambilan pertama ruang sampelnya masih utuh. Jika diambil satu, jadi yang tadi tidak rusaknya 18, diambil satu jadi 17. Nah, total keseluruhannya ruang sampelnya berkurang satu juga. 24 kurang 1, 23. Nah, pembeli ketiganya yang rusak, berarti rusak tadi ada 6 kan? 6 per ruang sampelnya berkurang satu lagi. 24, 23, 22. Nah, itu kalian kalikan nanti ya. Tuh. Terus sama dengan yang kedua berapa? Tidak rusaknya berarti 18 masih sama per 24. Rusaknya berarti ada berapa yang rusak tadi itu? 6. 6 per 23. Nah, rusak yang kedua berarti ketika 6 diambil satu berarti 5. 5 per 22. Paham nggak? Ya. Kemungkinan yang ketiga rusaknya yang pertama berarti rusaknya itu ada 6. 6 per berapa? 24. Tidak rusaknya ada 18 per 23. Ya. Terus yang berikutnya ada rusaknya itu berapa? Hmm, hmm, hmm. Yang kedua berapa tuh? Yang berikutnya 5 per 22. Nah, sebenarnya ada, oke, Anissa nih. Boleh juga ya. Itu bukan, ya nggak, kalau semuanya rusak, ya, kesepakatannya itu, dia itu nggak boleh menjual yang semuanya rusak nih. Nanti nggak ada yang beli kalau semuanya rusak. Paham ya? Berarti ya nih. Oh iya paham, Pak. Oke, paham, oke. Nah, istilah kata ya kan. 24, kamu kali ini 24 kali 23 kali 22. Nah, berarti semuanya nih penyebutnya sudah sama semua ya. 12, 1, 4, 4.
Biar enak tadi jumlahinnya tuh. 18 kali 17 kali 6. 836. 18 kali 30. 540. Nah, ya udah nih tambahin ya. Apa jadi berapa tuh? 540 tambah 540 sama 1836. 2916. Ber 1214. Berarti ya. Nah, coba kalau disederhanakan berapa tuh ya? Nah, ini kan sudah pasti NA-nya berapa tuh? NS-nya, NS-nya 2 dadu. NS-nya itu adalah 36. Tuh. Dadu pertama bilangan genap. Berarti bilangan genap itu berapa aja tuh? 2, 4, 6 kan? Nah, terus ada lagi apa? Jumlah mata dadunya kurang dari 6. Tapi ini depannya 2, depannya 4, depannya 6. Yang mana aja Pak kira-kira nih? Ayo, yang mana? Ini kan 2, 2, 4, 6 udah nggak mungkin ya. Karena 6 tambah berapapun pasti hasilnya lebih dari 6 ya. Berarti 21. Terus ini ya nggak? Udah segitu doang kan? Paham ya? 21, ya nggak tuh? Terus 21, 22, 23, 41 kan? Paham ya? Oke. Jumlahnya kurang dari 6 kan? Dan angka depannya itu angka genap, ya nggak? Hanya berarti 21, 22, 23, 41. NA-nya sama dengan 4. PA-nya NA per NS. NA-nya 4 per NS 36. 9. Ada pertanyaan? Sekarang ditanyakan. Nah, bilang genap kan dadu. Ya nggak? Tapi dia ini harus dadu pertama. Jadi angka 2-nya di depan, koma berapa, 4, koma berapa, 6, koma berapa. Nah, ketika dijumlah nanti hasilnya kurang dari 6. Ya nggak? Kamu lihat tabel di sebelah kiri berarti kan hanya kemungkinannya 21. Karena 2 tambah 1, 3. Jadi kurang dari 6 kan? Ya nggak? Ya. Terus tambah 2, 2 tambah 2, 4. 4 juga kurang dari 6. Terus 2, 3. 2 tambah 3, 4. 2 tambah 3, 5. 5 juga kurang dari 6 kan? Terus 4, 1. 4 tambah 1, 5. 5 juga kurang dari 6 kan, Non? Oke. Iya. Kalau 24 berarti nggak boleh dimasukin ya, Pak? 24 nggak boleh kan sama dengan 6. Hmm, oke, Berarti oke. ya Iya, ngerti, Pak. mantap. Jadi peluangnya itu adalah NA per NS 4 per 36 per 9. Ya. Jadi OGIF itu sebenarnya ya nggak, data bawahnya OGIF ya. OGIF itu data bawahnya ini adalah titik tengah. Ya nggak? Datanya apa? Tinggi badan bayi baru lahir yang dikatakan normal apabila berada pada rentang 47 sampai 52. Persentase banyak bayi dengan tinggi badan normal adalah berarti kan tinggi badan normal di sini katanya antara 47 sampai 52-an. Oke, 47 sampai 52. Itu tinggi badannya normal.
Berarti 47 nggak termasuk, 52 juga nggak termasuk ya. Antara soalnya. Nah, berarti di sini berapa tuh? Tuh, 47, 48, 49, 50, 51 kan. Nih, kamu lihat ya. Jadi kalau dia seperti ini adalah titik 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 tengah ya. Intervalnya berapa nih di sini? Intervalnya 5-an ya. Intervalnya berapa nih? 3 ya? 3, 3, 3, 3, 3. Ya enggak? Intervalnya 3. Oke. Nah, kemudian, oh iya, kalau dia itu ogive positif ini ya. Ini namanya ogive positif. Datanya ini, data FK kurang dari ya. FK kurang dari. Tuh. Maksudnya FK kurang dari apa? Frekuensi kumulatif. Ya nggak? Jadi FK ini adalah frekuensi kumulatif. Terus kan di sini 4, kemudian habis itu di sini ada angka berapa nih? 4, 10, 22, 32, terus 40. Ya nggak? Nah, berarti kalau kita pecahkan menjadi frekuensi atau menjadi tabel distribusi frekuensi, ini FK ini ada di belakangnya nih. 4, 10, 22, 32, 40. 4, 10, 22, 32, 40. Ya nggak? Berarti pada frekuensi kumulatif 40,5, dia di sini datanya 4, terus 10 kurang 4 di sini 6 berarti kan? Paham ya? 22 kurang 10 berarti berapa nih? 22 kurang 10, 12. 32 kurang 22, 10. 44 kurang 32, 8. Ya nggak? Jadi nanti kamu menyusun frekuensinya itu adalah 4, 6, 12, 10, 8. 4, 6, 12, 10, 8. Paham ya? Karena kan mencari FK kumulatif itu hanya ditambah-tambahin doang. Ini kan 4. 4 tambah 6, 10. Tambah 12, 22. Tambah 10, 32. Tambah 8, 40. Paham ya? Nah, terus habis itu gimana, Pak? Ya, FK kurang dari kan menggunakan apa? Menggunakan nih batas bawah. Ya, 40 tambah 0,5, 40,5. 43,5 dikurang 0 kan berarti 43. Tuh. Ini kamu kurang 0,5 ya. 40,5 dikurang 0,5, 40. Ya nggak? Paham? Tuh. Oke. Terus 46,5 dikurang 0,5, 46. 49 dikurang 49,5 dikurang 0,5, 49. Ya nggak? Terus 52,5 dikurang 52 berarti 52. Paham? Oke. Jadi ditanya persentasenya antara 47 sampai 52. Ini kan frekuensinya kan 12 tambah 10 dibagi dengan frekuensi total. Ini tambahin sama dengan 40. Jumlahkan ya sama dengan 40. Berarti 22 per 40 kali 100%, yaitu 55%. Paham ya? Oh, Ini maaf, tadi yang cari 40 sampai 42-nya itu gimana? gimana? Apa dong? Yang nyari tinggi 40 sampai 42-nya gitu, itu gimana? Oh, gini non. Ini kan intervalnya 3 non. 3. Ya nggak? Ya kan, non? Berarti kan awal datanya 40 non. 40,5 dikurang
40,5 dikurang 0,5, 40 kan? Ya kan, Nan? 40,5 kurang. 40,5 dikurang 0,5, 40 kan? Ah, iya. Nah, intervalnya 3, 40, 41, 42. Berarti 42 kan? Berarti Iya. ya, Nan? Berarti ya. Ngerti, Pak. Nah, terus yang seterusnya karena kamu udah tahu intervalnya 3, tambahinnya 3. 43 tambah 3, 46 tambah 3, 49 tambah 3, 52. Ini juga sama. 42 tambah 3, 45 tambah 3, 48 tambah 3, 51 tambah 3, 54. Paham nggak? Oh, oke. Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Oke, ngerti ya. Jadi persentasenya itu dari tabel F-nya ini. 12 tambah 10 kan 22. Oke. Nah, yang 37,5 nggak ikut karena dia frekuensinya 0, non. Ya nggak? Nanti ya, kan? Jadi sebenarnya kan boleh sampai sini boleh, tapi kan kalau dari ujung kan biar enak nih, ada ininya, ada ujungnya di sini. Dia nggak ikut karena frekuensinya 0. Nanti ya, non. Ya, berarti mulainya dari 40,5 nih. Benar banget. Paham ya? Ya. Nah, sama juga kayak gini. Kita buat ogif nih, coba. Nah, ini. Berat badan 342, 7. Ya, kamu lihat ya. Nah, berarti ini, oke. Nah, ini berarti dikurang 0,5, berarti berapa nih? 36,5 ditambah 0,5, 37 nih. Ininya dikurang 0,5 ya, dikurang. Jadi 36,5, 43, 42,5, terus 49 ini, 48,5, 55, orang 0,5, 4,5 di sini kan ya. Tuh. 60,5, 61 kurang 0,5, 60,5 ya kan. 67 kurang 0,5, 66,5 ya kan. Nah, ada dua FK lebih dari, ada juga FK kurang dari. Kalau FK lebih dari, FK-nya itu semakin ke bawah semakin naik. Gitu ya. Nah, terus di sini kan FK kurang dari, ini FK kurang dari, ini FK lebih dari. Ya nggak? Berarti FK kurang darinya, ini kan 7, tambah 10, 17. Tambah 12, 29. Tambah 11, 40. Tambah 6, 46, 46, tambah 1, 47. Jadi, untuk membuat OGIF, kamu harus pakai data FK kurang dari dan juga FK lebih dari. Kalau FK kurang dari, maka dia itu adalah OGIF positif. Nih, ini OGIF positif, karena semakin lama semakin naik. OGIF positif. Yang semakin lama semakin turun nih adalah OGIF negatif. Paham ya? Tuh. Nah ya udah masukin angka 7 di 36,5 tadi. Ya. Frekuensinya 7 kan? Nah, terus kalau FK lebih dari, hitungnya dari sini ya, 47, kan totalnya 47 nih. 47 kurang 10, 40. 40 kan 47. Kemudian 47 kurang 7, 40. 40 kurang 10, 30. 30 kurang 12, 18. 18 kurang 11, 7. 7 kurang 6, 1. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan tabelnya aja ya. Paham ya? Oke. Nah, setelah itu yang sering keluar juga nilai modus, median, ngerti ya? Nih,
Nah, ini dia nih mencari modus ya. Cari modus kalau dari histogram gitu kan. Kan kalau dari tabel biasa gampang kan. Ini modus tapi awalnya tabel histogram dulu ya. Kalau modus dari tabel data histogram yang datanya itu adalah data titik tengah. Nih, di sini data titik tengah ya namanya ya. Titik tengah, titik tengah, titik tengah. Beda sama yang di sini. Kalau di sini adalah yang di tepi-tepi ini nih yang 0,5,5 dia TB tapi bawa kelas. Ya enggak? Paham ya? Kalau yang di tengah-tengah ini namanya titik tengah. Di mana titik tengah itu rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, XI ini batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Jadi rumus si XI. Nah, yang pertama itu frekuensinya 4 kan? Dan intervalnya 5. Jadi, kelas pertama ini kelas paling penting ya. Kenapa? Karena akan menentukan kelas-kelas yang berikutnya, kelas di bawahnya. Ini kan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, kelas pertama, kamu hitung nih, 2 angka ketika dijumlah, kemudian dibagi 2, hasilnya 143. Berarti, dan intervalnya 5. Nah, berapa tuh Pak kira-kira Pak? Berarti dimulai dari angka 141 kan? 141 ini sebenarnya kita tebak-tebakan aja. Angka ini tebak-tebakan ya, prediksi doang ya. Ketika angka ini dijumlah, kemudian dibagi 2, hasilnya 143. Berarti dari mulainya 141, 141, 142, 143, 144, 145. Ini intervalnya 5 kan? Paham ya? Dibagi 2, hasilnya 143. Berarti batas bawah pertama 141, kemudian sampai 145. Terus langkah berikutnya gimana Pak? Karena kita sudah tahu intervalnya 5 nih, 5 semua. Tambahin 5 semua. 5 tambah 5, 146. Tambah 5, 151. Tambah 5, 156. Tambah 5, 161. Tambah 5, 166. Tambah 5, 171. Paham? Kemudian ditambah 5, 150. Tambah 5, 155. 160. 165. 170. 175. Paham ya? Oke. Sama kayak yang tadi ya, yang saya tanyain itu ya, Pak. Kalau tadi itu F kan frekuensi kumulatif, cuman di kalau ke bawahnya sama sih ditambahin intervalnya ya. Tapi langkah awalnya mencarinya berbeda. Kalau tadi kan pakai frekuensi kumulatif, nah. Hanya ditambah 0,5 ya. Oke. Nah, sekarang mencari modus. Rumus modus adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali interval. Oke. Berarti TB modus kamu lihat frekuensi paling besar yaitu 13 kan. Nah, 13 ini adalah frekuensi modus. Terus D1-nya apa, Pak? D1 itu frekuensi modus dikurang sebelum modus. Frekuensi modusnya 13 dikurang sebelumnya. 13 kurang 12, 1. D2 frekuensi modus dikurang setelah modus. 13 kurang 10, 3. Paham? Intervalnya berapa, Li? 5 tadi kan ya? Maka modusnya adalah TB 155,5 ditambah D1. 1. Dibagi D1 tambah D2. 3 tambah 1, 4. Intervalnya 5. Ya udah, 155,5 tambah 4 kali 5 sama dengan 1,25 yaitu 156,75. Paham ya? Oke, paham nggak? Ini untuk mencari modus. Hanya D1, kemudian D2, kemudian interval ya.
Nah, ini berarti ya, kalau kamu ingin pakai cara manual sebenarnya gini. Limanya ini ada berapa totalnya nih? Hmm, 26. 13 tambah 6, 19 tambah 7, 26 ya. Oke. Berarti nah, sebenarnya kalau lebih akurat seperti ini. Limanya dan 4 tulis 5 tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya dan 7 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada 3 kali kan? 1, 2, 3. Nah, dari sini kita harus cari medianya dulu atau kuartil 2 atau kuartil tengah ya. Nah, berarti kan mediannya berapa? 26 dibagi 2. Letak mediannya ini adalah setengah kali 26. 13. Berarti data ke-13 dan data ke-14 ya. 1, 2, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Semua data ke-14. Nah, ini mediannya kan. Median atau Q2. 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7, 13 bagi 2, 6,5. Tuh. Oke. Nah, terus habis itu mencari kuartil bawah berarti di sebelah kiri letak median. Kuartil bawah ya nggak? Ini kan ya. Tengah-tengahnya mana tuh? Kan 13 data. 13 data dibagi 2, 13 bagi 2. Berarti data ke-6 ya. Data ke-6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 kan? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti tengah-tengahnya ini kan? Nih. Berarti berapa Q1-nya nih? 5 tambah 6 dibagi 2. 11/2 sama dengan 6,5. Terus Q3-nya berapa? Q3 di sebelah kanan. Q2 ini kan. Tuh, jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok beda nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kan ya? Udah sama ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 sama ini ya? Oh, berarti ini mediannya berapa nih? 13, 19, 11, 16. Berarti 3 enggak coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kan bener kan? Hmm.
26 dibagi 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti dari kanan juga 13 tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bener, bener kan ya? Nah, sekarang tadi kan Q1 itu adalah sebelah tengah-tengahnya dari sebelah kiri dari Q2 kan, tapi letaknya di tengah-tengah. Nah, ini kan 13 data tengah-tengahnya mana? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Ngerti kan, Om? Terus kalau ketiganya berapa ketiganya? Tengah-tengah dari sebelah kanan. Di sebelah kanan Q2, tengah-tengahnya berapa? Itu berarti yang ketiganya 7 tambah 8. Bagi 2 ya. Ya Ya, enggak? ya. Oh, sorry, Q1-nya bukan ini ya. Coba deh, tengah-tengahnya berapa ini? Nah, tengah-tengahnya. Tuh, ini 1, 2, aduh. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tengah-tengahnya. Ini Q1-nya. Ya enggak? Nah, ini berarti Q3-nya berapa tuh? Tuh, di tengah-tengahnya. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketiganya berapa? Lah, kan Q1-nya 6. Paham ya? Kan tengah-tengah letaknya. Nih. Oke. Di sebelah kiri 2 letaknya. Tapi di tengah-tengah. Kalau ketiga letaknya di sebelah kanan Q2 dan di tengah-tengahnya juga data di tengah-tengah ya, oke? Nah, nanti ya pembahasan statistik saya kirim juga nih ya. Yang udah banyak tuh. Tinggal dipelajari lagi ya. Nah, satu lagi deh nih yang median ya. Yang median ketika dia bukan bukan pada tabel distribusi frekuensi. Hanya diketahui tepi bawahnya doang. Nah, nah ini ya. Jadi kalau misalnya dia itu median, diketahuinya tapi bawah, sebenarnya nggak perlu buat tabelnya. Ya nggak? Misalnya gini, ini kan frekuensinya 2, 2, ini 7, 9, 12, 9, 3. Nah, langkah-langkah pertama yang harus kita buat itu adalah menentukan letak mediannya dulu, setengah N. Setengah N, artinya setengah kali jumlah datanya. Tadi kan 2 tambah 7 tambah 9 tambah 12 tambah 9 tambah 3 itu 42. Maka letak setengah N-nya itu setengah kali 42, yaitu 21. Ya. Nah, letak mediannya berapa aja, Pak? Letak mediannya itu kamu lihat di FK, di tabel, di angka FK. Angka FK yang mana aja nih? Angka FK nih 2, 7. 2 tambah 7, 9.
9 tambah 9, 18. 18 tambah 12, 30. 30 tambah 9, 39. 39 tambah 3, 42. Ya nggak? Itu yang coklat-coklat itu adalah angka FK. Nah, berarti setengah kali N, yaitu setengah kali 42 sama 21, ya. Maka letak datanya ada di kelas berapa? Nih, ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 kan. Ada di kelas kelima ya. Letak data ke-21 ada di sini nih. Tuh, di sini kan ya. Kalau di sini kan dari 10 sampai 18 ya. Ini berada dari 19 sampai 30, letak datanya ada di sini. Letak datanya ada di sini, TB-nya berapa? TB-nya ini udah ada nih, TB. 159,5. Ya. Terus kumulatif sebelum mediannya berapa MKS? Nih, 18. Terus frekuensi kelas mediannya berapa? Ini dia nih kelas median, frekuensinya 12. Intervalnya berapa? Ini jarak-jaraknya interval ini. Tuh, ini intervalnya kan. Interval 5. Nah, maka mediannya ini adalah TB. TB-nya tadi 159,5. Tuh. Ditambah D1. D1-nya berapa tadi? D1. Setengah N-nya tadi. Kan rumusnya setengah N. Setengah N-nya kan 21 kan. Dikurang FKS. Kumulatif sebelum. Yaitu 18. Dibagi frekuensi. Dibagi frekuensi kelas median ya. Bukan F, tapi F. Frekuensi kelas median ya. Yaitu 12. Intervalnya 5. Paham ya? Jadi 159,5 ditambah 21 kurang 18. 3 per 12. Kali 5. Ya, tuh. Berarti kalau diperkecil 1 per 4 kali 5. 1,25. Maka mediannya 159,5 tambah 1,25. Paham ya? Oke. Nah, tadi yang 159,5 itu yang mana? Apa nih? 159,5-nya dari mana? Ini nih. Udah TB di sini nonton. Oh, oke. Berarti ya. Ada pertanyaan yang lain setelah ditanyakan? Oh, berarti nggak usah dikurang 0,5. Nggak usah karena di histogram itu sudah data TB, data tepi bawah non. Oh, Tahu nggak non? kasih Pak. Oke, mantap.